Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara, malam sebelum penyaliban Tuhan Yesus, setelah dia makan bersama dengan murid-muridnya, dia menuju ke Taman Getsemani. Dari Taman Getsemani dia ditangkap. Sesudah ditangkap, saudara, di Lukas 22 dijelaskan. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olok dia dan memukuli dia. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, coba katakan, siapakah yang memukul kamu ini? Siapakah yang memukul engkau? Ya. Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Saudara, dia juga masih dipukul, masih dicambuk dan lain-lainnya. Penderitaan ini luar biasa. Mengapa kita di gereja selalu mengadakan perjamuan Tuhan? Supaya kita ini sebagai umatnya jangan melupakan akan penderitaan Tuhan Yesus yang sudah mengorbankan semuanya itu untuk kepentingan kita. Nah, itu yang namanya kasih agape. Jadi dia melakukan semua demi kepentingan orang lain. Jadi Yesus mau menjalani semua ini. Walaupun Tuhan Yesus mengatakan kalau bisa lepaskan cawan ini dari aku. Tetapi bukan kehendakku melainkan kehendak Bapa yang jadi. Jadi memang Bapa menghendaki supaya Tuhan Yesus yang sudah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Untuk menebus dosa manusia. Makanya dia harus menjalani. Luar biasa penderitaannya. Itu sebabnya kita selalu mengenang bahwa oleh darahnya itu kita diselamatkan, ya, dan tubuhnya sampai tercabik-cabik untuk kita. Nah, saudara, memang ini sudah dinubuatkan pada waktu Yesaya, ya, Yesaya pasal 53. Ini sudah dinubuatkan, ya, katanya dari mulai ayat 1, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, memang ayat berikutnya itu mengatakan kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Ya. Nah, saudara, itu yang sudah nubuatan yang sudah disampaikan tentang Tuhan Yesus semua penderitaannya. Yang kita juga membaca di dalam Lukas itu selanjutnya memang diceritakan, ya, dia dihadapkan ke imam besar, kemudian diinterogasi, disampaikan ke Pilatus, diinterogasi terus ke Hanas, diinterogasi lagi
Lalu akhirnya diputuskan lagi, kembali lagi ke Pilatus ya, karena waktu itu Pilatus gubernurnya, jadi dia yang menentukan. Jadi akhirnya sampai dia disalibkan. Nah saudara-saudara, mari kita berdoa saat ini. Aduh Tuhan, Engkau sudah menderita sedemikian rupa untuk kami. Tolonglah kami Tuhan, untuk selalu mengingat akan penderitaan-Mu. Dan biarlah Tuhan, kami hamba-hamba-Mu yang sedang melayani supaya tahu bahwa penderitaan kami tidak seberapa dibandingkan penderitaan-Mu sedemikian rupa Tuhan. Sulit kami membayangkan, sulit kami mengerti mengapa Engkau rela menderita sedemikian rupa untuk kami. Tapi semua itu karena kasih-Mu, kasih-Mu yang tidak ada batasnya, kasih-Mu yang tanpa pamrih, kasih-Mu, kasih agape kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur karena begitu besar kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, amin. Ya saudara-saudara, mari kita selalu mengucap terima kasih dan ingat penderitaan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa, supaya kita tidak mudah mengeluh, supaya kita tahu kalau kita menderita untuk Kristus, ya sudah sewajarnya. Demikian, sampai jumpa pula. Tuhan memberkati saudara-saudara. Ciao.